Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Saya Muhammad Ridwan SPD, tempat tugas saya di SMP Negeri 2 Langsa. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Peran saya selama ini, selain tugas pokok saya sebagai guru mata pelajaran, saya juga mendapat tugas tambahan dari sekolah. Saya juga ditunjuk sebagai guru pamong bagi mahasiswa PPG calon guru maupun guru tertentu oleh LPTK Universitas Samudra Langsa. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, sebagai guru pamong pada program pendidikan profesi guru atau PPG calon guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK Universitas Samudra Langsa, saya memiliki tanggung jawab penting dalam membimbing calon guru agar siap menjadi seorang pendidik yang profesional, berintegritas, dan berkarakter. Dalam hal ini, saya juga merasa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memberikan arahan, contoh nyata, serta pendampingan berkelanjutan selama proses praktik pengalaman lapangan calon guru di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 2 Langsa, Aceh. Saya juga memiliki tanggung jawab untuk mendampingi, membimbing, dan menilai aktivitas dan kinerja calon guru selama mereka melaksanakan praktik pengalaman lapangan di sekolah tempat saya bertugas. Tugas ini tidak hanya berfokus pada pengawasan, tapi juga mencakup pembinaan karakter, profesionalisme, dan kemampuan pedagogis calon guru agar siap menjadi pendidik yang profesional, berintegritas, dan berkarakter. Sebagai guru pamong, saya perlu memiliki kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas saya dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning, serta mengajak calon guru untuk merasakan pengalaman belajar dengan cara memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, serta memasukkan unsur 8 dimensi profil lulusan. Selain itu, peran saya sebagai guru pamong juga mencakup membantu calon guru dalam memahami, dalam melakukan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, aman, serta berorientasi pada pembentukan perilaku hidup sehat dan bugar bagi peserta didik. Terkait pengalaman pedagogis dan akademis, selama ini saya aktif sebagai instruktur nasional kurikulum 2013, sebagai pengajar praktik guru penggerak Angkatan 6 dan Angkatan 9, sebagai fasilitator pendidikan kompetensi guru atau PKG PJOK, dan juga sebagai fasilitator pembelajaran mendalam atau deep learning yang kini sedang berjalan. Saya juga memberi contoh kepribadian saya bahwa saya tidak pernah terlambat hadir ke sekolah, bersikap memuliakan terhadap siswa, sesama guru, pimpinan, maupun tenaga kependidikan, dan juga selalu mengikuti alur aktivitas atau kegiatan yang telah ditentukan, baik itu saat melaksanakan proses pembelajaran maupun saat pelaksanaan pendampingan PPL di sekolah. Sebagai guru pamong di SMP Negeri 2 Langsa, saya melihat bahwa setiap tahun banyak mahasiswa dari LPTK Universitas Samudra datang dengan semangat besar, tapi sering sekali mereka masih canggung menghadapi dunia nyata dalam pendidikan. Sebagian mampu menguasai teori pedagogik, namun belum siap menghadapi situasi dinamis di kelas seperti mengelola siswa yang aktif, menyusun media pembelajaran yang relevan, atau memberikan penilaian yang autentik. Kondisi inilah yang menggugah kesadaran saya bahwa pendampingan tidak cukup hanya berupa pengarahan teknis atau menilai hasil mengajar. Seorang guru pamong perlu hadir sebagai teman belajar, mitra refleksi, dan inspirator profesional bagi calon guru. Saya mulai merenungkan kembali dan timbul pertanyaan, bagaimana guru pamong dapat menciptakan pendampingan yang efektif agar calon guru tidak hanya memahami teori mengajar, tapi juga mampu menjadi pendidik yang reflektif, adaptif, dan profesional di dunia nyata sekolah? Maka, timbul ide saya untuk membuat sebuah karya tulis dengan judul Pendampingan Efektif Guru Pamong terhadap Calon Guru LPTK Universitas Samudra. Dari pengalaman membimbing, saya menemukan banyak calon guru yang membutuhkan ruang aman untuk bereksperimen dan melakukan kesalahan tanpa takut dihakimi. Mereka perlu merasa didengarkan dan dihargai agar tumbuh rasa percaya diri. Oleh karena itu, saya mengubah pola pendampingan menjadi lebih reflektif dan humanis, di mana setiap sesi bimbingan bukan hanya membahas apa yang salah, tapi juga apa yang bisa dipelajari dan diperbaiki bersama. Pendampingan reflektif ini juga berdampak pada saya pribadi. Saya belajar untuk lebih sabar, mendengarkan lebih banyak, dan menyesuaikan pendekatan dengan karakter setiap mahasiswa. Setiap calon guru membawa keunikan dan tantangan tersendiri, dan dari merekalah saya belajar arti sejati dari menjadi guru sepanjang hayat. Diawali
pada tanggal 24 Oktober 2024 ketika proses pengantaran peserta PPG calon guru ke SMP Negeri 2 Langsa oleh perwakilan LPTK Universitas Samudra Langsa ke SMP Negeri 2 Langsa, yaitu Bapak Dr. Basyarudin Aca, SPD MPD, yang diterima oleh Kepala SMP Negeri 2 Langsa, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Muttalib. Adapun calon guru yang diantar sebanyak 4 orang, yaitu Fidiana Sudirman, Abdi Habibi Siregar, Arif Munandar, dan Ihsanul Akmal, serta penunjukan dan penetapan saya sebagai guru pamong PPG bagi calon guru untuk mereka. Sebagai guru pamong, saya memiliki tanggung jawab penting dalam membimbing calon guru agar siap menjadi seorang pendidik yang profesional, berintegritas, dan berkarakter. Langkah-langkah pendampingan yang saya lakukan terhadap calon guru dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama, tahap orientasi. Pada tahap orientasi ini, calon guru saya perkenalkan dengan lingkungan sekolah, budaya kerja, dan karakteristik peserta didik yang dituangkan pada pembuatan jurnal harian dan jurnal observasi karakter murid. Tujuannya adalah agar calon guru merasa diterima dan siap beradaptasi dengan situasi sekolah. Yang kedua adalah tahap pembimbingan. Pada tahap pembimbingan ini, saya berperan sebagai mentor sekaligus coach. Saya membantu calon guru menyusun RPM atau modul ajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, yang di dalam perencanaannya mengandung unsur identifikasi, materi pelajaran, serta 8 dimensi profil lulusan. Bagaimana membuat desain pembelajaran dengan muatan, capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan bagaimana kita memanfaatkan digital. Kemudian merancang aktivitas pengalaman belajar dimulai dengan kegiatan awal dengan suasana yang berkesan dan bermakna. Kemudian, merancang kegiatan inti dengan unsur memahami, mengaplikasi, dan merefleksi sesuai dengan pengalaman belajar, serta kegiatan penutup yang berkesadaran. Dan hal yang paling penting, apakah ada merencanakan dan merancang asesmen autentik dalam pembelajaran yang meliputi asesmen awal pembelajaran atau diagnostik, asesmen proses atau formatif, dan asesmen akhir periodik atau sumatif, serta melakukan observasi langsung saat mereka mengajar, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan prinsip pembelajaran saat membuat RPM atau modul ajar yang mengandung unsur 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, dan 3 pengalaman belajar, serta 4 kerangka pembelajaran mendalam. Setelah itu, kami berdiskusi mengenai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah tahap refleksi. Di setiap akhir minggu, saya mengajak calon guru melakukan refleksi bersama. Kami menilai apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana strategi berikutnya. Saya juga melakukan refleksi kolaborasi dengan sesama guru pamong yang lain untuk menyamakan persepsi agar selaras bentuk hasil kerja dan penilaian yang diberikan oleh guru pamong. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kami guru pamong, kemudian kepala sekolah mitra, secara berkala diundang oleh LPTK Universitas Samudra untuk melakukan rapat evaluasi tentang perkembangan calon guru di sekolah mitra. Demikian video kreatif baik ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat untuk guru pamong dimanapun berada. Tetap semangat, salam olahraga, aktif, belajar bergerak sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dosen pembimbing lapangan, istimewa saya secara keseluruhan pada Bapak Muhammad Ridwan sebagai guru pamong sudah memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan program PPG, baik PPG guru tertentu maupun PPG calon guru. Bagi saya, Bapak Muhammad Ridwan telah dapat memposisikan dirinya sebagai garda terdepan dalam mempersiapkan calon guru untuk menjadi guru yang profesional, berintegritas, dan berkarakter. Saya berharap testimoni ini dapat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Ridwan atas kerja keras dan dedikasinya selama ini. Sebagai penutup, saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Muhammad Ridwan. Semoga kita semua dapat berkolaborasi dan berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Sekolah Mitra dan LPTK Universitas Samudra. Bapak Muhammad Ridwan sudah memberikan bimbingan, dukungan ketika kami melakukan aktivitas orientasi, observasi, umpan balik, dan merancang rencana pembelajaran yang lebih mendalam, yang refleksi, evaluasi, dan lain-lain sebagainya. Serta telah membantu mahasiswa PPG dalam mengatasi berbagai tantangan, serta berdampak positif terhadap perkembangan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.